Saat tubuh besar serigala besi itu jatuh, terdengar suara tarikan nafas yang dingin di sekitar sana. Benar-benar tidak masuk di akal. Serigala besi yang tadi masih memegang kendali pertarungan tiba-tiba bisa jatuh ke bawah, benar-benar tidak masuk di akal. Selain itu, jelas-jelas serigala besi memiliki kekuatan di tingkat pembekuan darah ke-8, tapi dia kalah di tangan master pembekuan darah ke-6 yang memiliki tubuh yang sangat kurus. Hal ini benar-benar tidak masuk di akal. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara Wilbert Ye. Apa yang dikatakan olehnya itu benar kalau serigala besi itu akan kalah, jadi hal ini berhasil menarik perhatian banyak orang. Kamu sembarang menebak bukan? Pasti sembarang tebak, serigala besi tadi memegang kendali pertarungan, mungkin saja dia sedikit ceroboh, jadi dia diserang oleh bocah itu secara diam-diam. Lihat saja, dia terlihat begitu licik, jadi tidak tahu cara apa yang digunakan olehnya. Jadi mereka pun menggelengkan kepala, menurut mereka Wilbert Ye hanya sembarang tebak saja, lalu bocah yang ada di atas arena itu bisa memenangkan pertarungan karena menggunakan cara yang licik. Aku sudah menang, jadi berikan hadiah kepada aku. Bocah itu berjalan ke hadapan pria yang mengenakan pakaian hitam, kemudian dia mendongakkan kepala dan berkata. Kemudian pria berpakaian hitam itu memberikan dia satu buah kantung, lalu di dalamnya terdapat koin emas. Ini untuk kamu, ambillah. Bocah itu menerima kantong itu, kemudian dia menimbangnya dengan menggunakan tangan, lalu ekspresi wajahnya berubah menjadi gelap. Mengapa hanya setengah? Bukankah sebelumnya kamu bilang akan berikan semua hadiah jika aku menang darinya, kenapa kamu tidak berikan padaku? Bocah itu membuat onar di hadapan semua orang. Awalnya mereka sudah bilang, jika dia bisa menang dari serigala besi, maka dia akan mendapatkan banyak koin emas, tapi sekarang dia hanya mendapatkan setengah saja. Jadi hal ini membuatnya merasa sedang ditipu. Hai, bocah kamu sudah bertarung di arena pasukan Hell Hunting kami, tapi kamu masih ingin membuat onar. Kalau kamu mau uang itu maka ambil saja. Kalau tidak mau pergilah dari ini, jika kamu masih banyak bicara di sini, aku akan langsung memenggal kepalamu. Setelah selesai bicara dia langsung mengangkat pisau besar di tangannya, kemudian dia memasang gaya seperti ingin memenggal kepalanya. Akhirnya bocah itu mengalah, lalu dia turun dari arena dengan membawa setengah koin emas. Ini adalah aturan pasukan Hell Hunting, jika kalian tidak senang, maka kalian tidak akan bisa membawa pergi uang yang telah kalian menangkan. Ada beberapa orang menggelengkan kepala, tapi kebanyakan dari mereka merasa senang atas penderitaan orang lain. Mereka tidak simpati sama orang itu, tapi hanya memandang remeh dia dan merasa sangat puas. Hal seperti ini terjadi setiap hari di arena pertarungan Hell Hunting. Orang di sini terpaksa melakukan ini untuk bertahan hidup. Begitu mereka mengambil langkah ini, mereka pasti akan dicari oleh pemerintah dan tidak bisa mundur. Mereka hanya berani berjalan di jalan hitam, tapi mereka menghindari jalanan yang bercahaya. Setidaknya uang ini bisa aku gunakan untuk membeli beberapa obat untuk mengobati penyakit kakak perempuan aku. Jika tidak cukup maka aku akan bertarung satu kali lagi. Orang itu keluar dari rombongan orang dengan tatapan mata yang penuh cahaya. Saat dia melewati tubuh Wilbert Ye, dia mengatakan dua kalimat ini. Siapa yang ingin mencoba? Pertarungan di arena ini harus menaruh deposito, jika menang pasti akan mendapatkan uang, kalau kalah akan kehilangan uang. Ayo, siapa yang ingin bermain boleh coba. Jika sudah sampai di atas kamu boleh menunjuk musuh yang ingin kamu tantang, kamu bahkan boleh membunuhnya. Di sini tidak ada aturan. Kekuatan kamu adalah aturan, jadi terserah kamu mau melakukan apa di sini. Pria berpakaian hitam itu menggoda semua orang, kata-katanya begitu menggetarkan hati manusia. Dalam lubuk hati setiap orang memiliki sebuah iblis. Bro, apa kamu tertarik untuk bermain? Tiba-tiba orang berpakaian hitam itu memperhatikan Wilbert Ye. Saat Wilbert Ye menerima kantung kain yang berat dari pria berpakaian hitam itu, dia pun mendengar kalimat ini. Pria berpakaian hitam itu sudah memperhatikan dia,
karena Wilbert sudah menebak 2 kali orang yang akan menang. Hal seperti ini jika terjadi 1 kali adalah sebuah kebetulan, tapi jika terjadi 2 kali, maka itu tidak mungkin hanya sebuah keberuntungan saja. Berarti dia memiliki kekuatan. Wilbert Ye menggelengkan kepala, aku tidak mau main, karena aku tidak memiliki musuh. Kalau tidak ada musuh, maka kamu bisa cari musuh, apa kamu sudah melihatnya? Saat kamu menerima koin emas dari tangan aku, ada berapa banyak orang yang merasa iri, jika kamu pergi, maka mereka akan menjadi seperti anjing gila yang menggigit kamu. Wilbert Ye melihat ke arah orang yang ada di sekitar sana, ternyata benar, semua orang melihat kantung uang yang ada di tangannya dengan tatapan mata yang seperti serigala kelaparan. Aku lihat wajah kamu begitu asing, kamu pasti orang baru bukan? Siapa nama kamu? Kesalahan apa yang telah kamu perbuat hingga datang kemari? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan penuh perhatian. Wilbert Ye menenangkan hatinya, tentu saja dia tidak boleh terbongkar, jadi dia pun pura-pura menjawab dengan keadaan yang gugup, Wilson Lin, aku telah membunuh beberapa pejabat di prefektur kota, jadi aku pun kabur kemari. Setelah mendengar kata-kata Wilbert Ye, pria berpakaian hitam itu merasa sangat tertarik, bertanya, kamu membunuh pejabat prefektur kota? Wilbert Ye menganggukkan kepala. Kamu cukup berani, kalau begitu arena ini sangat cocok denganmu, kemudian keluarkan kemampuan kamu dan tampillah di sini, sekarang kamu memiliki banyak musuh, mereka sangat ingin membunuh kamu, jika kamu mati maka koin emas ini akan menjadi milik mereka. Kemudian aku akan membuat penawaran untuk kamu, jika kamu bisa menang pertandingan sebanyak 5 kali, maka aku akan menggunakan hubungan pasukan Hell Hunting untuk melindungi kamu sehingga mereka tidak berani mengganggu kamu, bagaimana? Wilbert Ye langsung bersemangat setelah mendengar pasukan Hell Hunting, mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Tapi Wilbert Ye tidak langsung jawab, tapi bertanya balik, aku hanya master pembekuan darah keempat, apa aku bisa menang dari mereka? Orang yang ada di bawah paling rendah berada di tingkat pembekuan darah kelima. Pria berpakaian hitam itu tersenyum berkata, bukankah orang tadi juga menang? Pada arena ini kamu tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk memenangkan pertarungan, tapi harus mempelajari cara. Wilbert Ye mengerti apa maksud kata-kata ini. Dia pun menganggukkan kepala, berkata, baik. Jadi dia langsung berdiri di atas arena, kemudian dia menghadapi semua orang yang iri padanya, lalu tersenyum berkata, apakah ada orang yang ingin naik untuk bertarung? Ketika dia baru selesai berbicara, ada sekelompok orang yang berteriak ingin bertarung. Karena mereka semua tahu Wilbert Ye memiliki banyak koin emas. Jika mereka bermain, maka naik saja untuk bermain. Hahaha, biarkan aku mencoba, kamu hanya memiliki kekuatan di tingkat pembekuan darah keempat, jadi apa hebatnya kamu? Terdengar suara ejekan yang besar. Kemudian ada seseorang yang menunjukkan kemampuannya dan naik ke atas arena. Davis Sun. Sekali semua orang lihat Davis Sun yang turun tangan, saat orang-orang yang bersiap untuk maju melihat Davis Sun naik ke atas arena, mereka langsung menyesalinya. Jika mereka bisa bergerak lebih cepat, mungkin mereka bisa naik ke atas arena lebih cepat dari orang lain, mana mungkin itu bisa menjadi giliran Davis Sun. Tapi masalah sudah seperti ini, tidak ada gunanya lagi menyesal, jadi mereka akan melihat Davis Sun bisa menghasilkan uang lebih banyak saja. Wilbert Ye sedikit memicingkan mata, dia melihat orang yang terlihat licik di hadapannya, seluruh tubuh orang ini sangatlah kotor. Lalu dia juga mengenakan pakaian compang camping, dia benar-benar terlihat seperti pengemis. Tapi aura yang keluar dari tubuhnya begitu berbahaya. Tingkat pembekuan darah ke-6. Kamu ingin menantang aku? Wilbert Ye melihat orang itu sambil menarik sudut bibirnya, dia terlihat seperti mengejeknya. Laporkan nama kamu, aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Davis Sun berkata. Wilbert Ye menggelengkan kepala. Dia mengulurkan jari tangannya, lalu memberikan isyarat dan berkata, kamu masih tidak pantas untuk mengetahuinya. Cih, nak jika kamu berani naik ke arena, seharusnya kamu tahu aturan yang ada di sini,
Hari ini mau kamu menang 10 kali berturut-turut atau kamu kalah dengan mengenaskan. Setelah ini aku akan beri kamu cicip apa yang namanya kekejaman. Setelah selesai bicara Davis Sun langsung memberikan serangan. Tunggu, pasang taruhan kamu dulu, aku takut kamu tidak mau bayar jika kamu kalah nanti. Wilbert Ye berbicara dengan santai. Hah, apa aku bisa kalah? Nak, jangan terlalu banyak bermimpi, aku sudah bertarung sebanyak 326 kali, persentase kemenangan aku sudah mencapai 50%, jadi mengalahkanmu hanya membutuhkan 3 kali serangan saja. Ejek Davis Sun. Kalau begitu kamu juga harus menaruh taruhanmu, bagaimana kalau kamu kalah? Wilbert Ye memaksanya dan bertanya balik. Di tempat ini ada berbagai macam orang yang berbakat, bahkan ada juga banyak orang yang tidak ingin memasang taruhan, tapi mereka berharap akan menang. Akhirnya Davis Sun dipaksa hingga tidak berdaya, dia menaruh 2000 koin emas, berkata, jika kamu kalah ganti 3 kali lipat, 6000 koin emas. Wilbert Ye menganggukkan kepala, berkata, boleh. Jadi mereka berdua pun bertarung. Davis Sun langsung bergerak ke arah Wilbert Ye, dia bersiap memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan penyerangan. Tapi sebelum tangannya mendarat, Davis merasa dadanya terasa sakit, seperti ada sebuah batu besar yang menghantam dadanya. Kemudian tubuh Davis Sun seperti sebuah bom yang terlempar keluar. Satu pukulan langsung keluar dari arena. Budi Wang sedikit tersenyum, satu tinju berkekuatan kuat tidak sengaja membuat Davis Sun terlempar keluar dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hahaha, Davis Sun memang tidak ada gunanya, sudah tahu kamu tidak bisa, kenapa harus menghabiskan waktu semua orang untuk naik ke arena? Setelah ini biarkan aku saja yang akan bunuh kamu. Setelah selesai bicara, langsung ada seseorang berpakaian kuning yang naik ke atas arena. Hansen Huang, kamu bahkan turun tangan untuk orang seperti ini. Hansen Huang merasa sangat bangga, dia sepertinya sedang menikmati pujaan dari semua orang. Akhirnya dia pun melemparkan dompetnya, berkata, 5000 koin emas, jika kalah ganti 5 kali lipat. Tuan Huang memang sangat royal. Pantas saja Tuan Huang begitu kaya, ternyata begitu. Sepertinya Tuan Huang kali ini akan menghasilkan lebih banyak uang. Mata semua orang berbinar, mereka ingin melihat betapa menyedihkan Wilbert Ye saat dikalahkan. Wilbert Ye melihat pria yang bernama Hansen Huang itu, dia memiliki aura yang kuat, sepertinya dia satu tingkat lebih kuat dari Davis Sun. Tingkat pembekuan darah ke-7. Wilbert Ye memicingkan matanya saat melihat Hansen Huang. Tingkat pembekuan darah ke-7 sudah termasuk master. Hansen Huang melihat ke arah Wilbert Ye dengan wajah yang serius. Tidak tahu mengapa dia merasa sedikit tidak tenang. Rasa yang diberikan oleh Wilbert Ye kepadanya begitu berbahaya. Nak, jika kamu sering berkumpul di sini, seharusnya kamu tahu dengan kekuatan aku. Jadi aku sarani kamu untuk turun dari arena. Jika tidak kamu tidak akan bisa turun lagi jika aku sudah turun tangan. Saat mengatakan ini Hansen Huang menarik nafasnya, lalu dia menaikkan energi spiritual yang ada dalam tubuhnya. Saat ini dia ingin memenangkan perang tanpa harus bertarung. Wilbert Ye menggelengkan kepala, dia mengulurkan tangannya sambil mengepalkan tangannya, lalu di atas kepalan tangannya ada kobaran api. Aku memiliki tinju api, silahkan Tuan Huang mencobanya. Hansen Huang melihat tatapan mata Wilbert Ye yang membeku, dia tidak berani menahannya. Sebelum Wilbert Ye turun tangan, dia langsung mengumpulkan energi spiritualnya dengan cepat dan membentuk sebuah pertahanan. Wilbert Ye langsung bergegas ke depan, ada sebuah api yang menyala di atas kepalan tangannya. Tinju api. Duar. Tinju api Wilbert Ye yang kuat mengguncang dinding pertahanan Hansen Huang, kekuatan tingkat pembekuan darah keempat benar-benar meledak. Hansen Huang mundur ke belakang, tubuhnya seperti kobaran api, tinju api milik Wilbert Ye jauh di luar bayangannya. Bahkan Hansen Huang pun tidak bisa menahannya. Saat melihat langkah kaki Hansen Huang yang hampir jatuh dari arena, Hansen hanya bisa terus menyuntikkan energi spiritual ke dalam dinding pertahanannya agar tidak hancur.
jika tidak dia pasti akan terluka parah karena kobaran api ini. Tuan Huang, sepertinya pertarungan ini akan dimenangkan oleh aku. Wilbert Ye memasukkan energi spiritualnya ke dalam kaki kanannya. Seketika kakinya langsung bercahaya, kemudian Wilbert Ye menendang dinding pertahanan Hansen Huang dengan kejam. Dinding pertahanannya tidak hancur, tapi Hansen Huang tidak bisa menahan kekuatan serangan Wilbert Ye hingga dia jatuh ke bawah arena. Pertarungan kedua Wilbert Ye menang. Pria berpakaian hitam itu melihat Wilbert Ye dengan ekspresi wajah yang serius. Pertarungan ketiga Wilbert Ye menang. Pertarungan keempat Wilbert Ye menang. Pertarungan kelima Wilbert Ye juga menang. Dia menang 5 kali pertarungan secara berturut-turut. Semua orang yang ada di atas dan bawah arena merasa sangat bersemangat. Orang yang bertarung dengan Wilbert Ye adalah master pembekuan darah ke-6 dan ke-7, tapi mereka semua langsung dikalahkan oleh Wilbert Ye dalam 1 kali serangan. Hal ini sangatlah aneh. Sekarang Wilbert Ye sudah memenangkan 50.000 lebih koin emas. Aku tidak mau bertarung lagi. Saat ada orang yang bersiap untuk bertarung lagi, Wilbert Ye tiba-tiba melambaikan tangan, kemudian berbicara dengan suara tinggi, "Aku tidak mau bertarung lagi. Kamu sudah memenangkan begitu banyak orang, lalu kamu bilang tidak mau bertarung lagi. Coba kamu tanya kepada semua orang, apakah mereka bersedia melakukan ini?" Orang yang berhadapan dengan Wilbert Ye adalah pria berkumis yang tidak tinggi, tapi tatapan matanya membuat Wilbert Ye merasa sangat tidak nyaman. Kalimat sebelumnya dilontarkan olehnya. Wilbert Ye tidak menghiraukannya, tapi dia berbicara kepada pria berpakaian hitam. "Aku tidak mau bertarung lagi, sebelumnya kamu bilang kamu akan melindungi aku jika aku memenangkan 5 pertarungan. Sekarang bagaimana?" Pria berpakaian hitam itu melihat kantung uang yang besar di tangannya, lalu tersenyum berkata, "Aku bisa melindungi kamu, tapi kamu harus meninggalkan sedikit koin emas kamu." Wilbert Ye sudah menebaknya dari awal, dia tahu pria berpakaian hitam ini sengaja mempermainkan dia. Tapi, Wilbert Ye bertanya dengan tenang, "Berapa banyak sedikit uang yang kamu maksud?" Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan 5 jari tangannya, berkata, 50%. 50%. Kamu yakin? Wilbert Ye tersenyum sinis dan bertanya balik. "Jika kamu bersedia bertarung 10 kali, aku akan membiarkan kamu turun," kata pria berpakaian hitam. Wilbert Ye menyengir, dia mengangkat kepalan tangannya, lalu mengumpulkan energi spiritualnya, kemudian api pun mulai hidup. "Aku rasa membunuh kamu dengan 1 tinjuan jauh lebih mudah." Setelah selesai bicara Wilbert Ye langsung melayangkan tinju apinya ke sana. "Apa yang kamu inginkan? Ini adalah wilayah kekuasaan pasukan Hell Hunting. Kamu masih ingin menyerang aku?" Pria berpakaian hitam itu juga memiliki kekuatan pembekuan darah ke-6, tapi dia tahu jika Wilbert Ye ingin membunuhnya, jauh lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Yang dia andalkan adalah pasukan Hell Hunting. Wilbert Ye berbicara dengan wajah yang datar, dia seperti tidak mendengar kata-kata pria berpakaian hitam ini, kemudian dia langsung melayangkan tinjunya. "Jangan serang. Aku akan beri kamu uang." Sudah terlambat. Tinju api itu jatuh ke wajah pria berpakaian hitam, kemudian wajahnya pun langsung berubah bentuk. Kemudian dia pun berteriak kesakitan dan jatuh ke bawah arena. Wilbert Ye mengambil kantung uangnya, kemudian turun dari arena. Sekelompok orang melihat Wilbert Ye dan tidak berani berbicara. "Bro, jangan pergi." Saat Wilbert Ye bersiap untuk pergi, terdengar suara orang tua yang menghentikannya. Sekali dia menoleh itu benar-benar orang tua. Saat semua orang melihat orang tua ini memanggil Wilbert Ye, mereka semua langsung berkeringat. Orang tua ini tidak biasa. "Ada apa?" tanya Wilbert Ye. Orang tua itu tertawa, berkata, "Aku adalah 11 Blood pasukan Hell Hunting. Aku melihat pertarungan kamu tadi. Apakah kamu mengikuti konferensi pemilihan pembunuh?" 11 Blood. Wilbert Ye sedikit terkejut, tapi ekspresi wajahnya masih begitu tenang. 11 Blood ini pasti memiliki hubungan dengan 13 Blood yang dia bunuh sebelumnya. Untuk konferensi pemilihan pembunuh,
Wilbert Ye memang datang untuk acara ini. Tapi sekarang dia belum benar-benar berhubungan dengan tingkat ini. Wilbert Ye menggelengkan kepala, berkata, hingga saat ini aku belum berpartisipasi. Eleven Blood terlihat sangat antusias, kamu memiliki kekuatan yang tidak biasa hingga bisa memenangkan pertarungan sebanyak 5 kali berturut-turut. Dengan kekuatan yang kamu miliki, kenapa kamu tidak ikut konferensi pemilihan pembunuh? Eleven Blood berbicara sambil mengeluarkan kartu berwarna merah darah. Lalu di atasnya tertulis huruf, pembunuh. Kartu ini sama persis seperti kartu pembunuh darah, tapi hanya mirip saja. Sini, kamu ambil ini, lalu kamu bisa mengikuti konferensi pemilihan pembunuh. Jangan tolak, ini adalah sebuah kesempatan besar untuk kamu. Jika kamu menang, kamu bahkan bisa masuk ke dalam istana pasukan Hell Hunting dan terkenal. Terkenal menjadi pembunuh, setelah keluar nanti dia akan dibunuh oleh orang. Wilbert Ye tidak ingin terkenal seperti ini. Apa bisa menghasilkan banyak uang? Tanya Wilbert Ye. Eleven Blood hanya menganggap Wilbert Ye adalah orang bodoh yang hanya menginginkan uang, lalu dia pun tersenyum berkata, jika kamu menjadi juara, kamu bisa mendapatkan berapa banyak koin emas yang kamu inginkan. Wilbert Ye juga memasang ekspresi wajah yang penuh semangat, berkata, Bok, aku akan berpartisipasi. Dia menerima kartu darah dari Eleven Blood, lalu melihatnya. Ayo pergi. Aku akan bawa kamu melihat daftar nama pembunuh. Orang yang ada di sana akan menjadi lawan kamu. Aku percaya padamu, semoga kamu mengerti akan hal ini. Jadi Wilbert Ye pun dibawa orang tua ini ke tempat lainnya. Setelah masuk ke dalam, dia langsung melihat daftar nama berwarna hitam yang tergantung di atas dinding batu. Daftar nama pembunuh. Saat melihat nama ini membuat orang merasa ketakutan. Daftar nama pembunuh terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok emas ada 10 orang, kelompok perak ada 50 orang. Orang yang bisa masuk ke dalam daftar nama memiliki nilai perang yang cukup baik. Eleven Blood tersenyum berkata. Wilbert Ye melihatnya satu persatu, seketika ada sebuah amarah yang bangkit dari dalam hatinya. Terikin, peringkat 21 kelompok perak, dia telah membunuh 8 pengusaha pengiriman barang prefektur Tianyun dan telah merampok 390.000 properti. Sane, peringkat 10 kelompok perak, membunuh 40 keluarga prefektur Tianyun, termasuk 21 anak kecil, 12 wanita dan banyak orang tua lainnya. Sialan, tubuh Wilbert Ye tidak tahan bergetar saat melihat daftar nama ini. Pembunuh ini benar-benar gila. Mereka bahkan membunuh anak kecil, wanita dan orang tua. Niat membunuh Wilbert Ye muncul dari dalam lubuk hatinya yang terdalam.